Makanya perihal menjadi vlogger itu kan yang bagian yang paling tersulit itu adalah bicara di depan kamera nih. Kan bingung gitu Ya. mengutarakan apa yang ada di isi kepala gitu. Kadang-kadang jadi blank, salah ngomong dan sebagainya. Menurut Bang Jo tuh kayak gimana dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Nah, ini ada tips ya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Yang pertama itu coba aja langsung Pak, langsung praktek. Oke. Ambil HP atau kamera atau apapun alat perekam lainnya, langsung take video, ambil, rekam dulu. Nah, maksudnya di sini merekam, kita latihan Pak. Contoh misalnya mau jadi vlogger itu kan ya kita harus ngomong-ngomong gitu kan. Oke, ya. Nah, ambil aja nih. Ini teknik ya, ini teknik. Ini saya dapat dari salah satu temen juga, dia seorang YouTuber juga gitu kan. Nah, ini teknik ini insya Allah manjur. Ini alat ini ya, ini untuk latihan Pak. Ini alat yang kita ambil. Kita lihat sekitar ya terserah lah 10 detik ataupun 20 ataupun 30 detik. Kita lihat ini benda, terus kita perhatiin dengan seksama, secara detail. Apapun yang ada di benda ini, itu kita rekam dulu di kepala. Semuanya gitu kan. Oke. Nah, setelah itu kita langsung ambil kamera, pegang kayak gini. Ini untuk latihan Pak ya. Ya. Kita ambil, kita langsung ngomong tak, rekam. Halo teman-teman, aku akan menjelaskan sebuah benda ini yang lagi aku pegang. Ini ya kalau kita nggak tahu namanya nggak usah, ya bilang aja kita nggak tahu gitu kan. Ya. Aku nggak tahu namanya ini apa, cuman sepertinya ini sebuah jack audio. Di sini warnanya hitam. Terus di bagian atasnya itu ada besi warna kuning atau gold, yang satu lagi warna silver. Oke. Jadi gitu ya cara. Ini Pak caranya Pak. Jadi Kita mendeskripsikan barang ini Pak. Itu caranya. Jadi sebelum mengutarakan sesuatu, nah kawan-kawan itu disarankan untuk riset, ya, untuk mempelajari, untuk membaca, agar nanti mudah mengutarakannya. Karena sudah tahu ya. Iya. Selama ini apakah sosial media yang sering Bang Jo gunakan? Kalau sosial media cuma dua Pak, ke IG sama Facebook. IG sosial medianya apa? Kalau IG itu username-nya bgjoe.id. Di situ saya sering juga ngasih tips-tips seputar tentang YouTube Pak. Di situ ya. Ya. Ini teman-teman yang penasaran itu tinggal langsung ke bgjo.id. Di situ ada tips-tips ya. Ada tips. Terus kalau misalnya untuk menyebarkan konten-kontenmu itu Bang, gimana tuh? Biasanya kanalnya apa sih? Bagaimana sih? Misalnya videonya udah jadi, gitu tuh. Bagaimana ingin untuk meningkatkan viewer? Terus kanal apa sih yang kamu gunain gitu kan? Dari segala macam media yang ada. Oke. Nah, jadi gini. Kalau saya dulu karena nggak pede, kalau ditonton orang lain di dalam video itu nggak saya sebarin Pak ke sosial media Pak. Saya sebarkan ke tempat lain Pak. Kalau dulu kan ada yang namanya Google Plus Pak. Saya sebarin di situ Pak. Promosinya di situ. Google Plus. Itu produk Google, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Terus juga saya ada blog, saya masukin ke situ. Kira-kira di video ada nilai manfaatnya nih, kayak tadi salah satunya tutorial naik pesawat. Nah itu saya sebarin di situ, saya masukin. Ada lagi namanya tuh di Kaskus, ke Kaskus Pak. Itu kan ada tempat kita berbagi video Pak. Nah saya masukin ke situ Pak. Apa namanya tuh? Karena tadi Pak belum pede untuk ditonton orang, terutama orang sekitar, orang yang mengenal saya Pak. Makanya sebarnya tempat lain. Sebarnya tempat lain ya. Tapi kalau sekarang udah lain lagi cerita Pak. Udah pede dan langsung masuk kanal ke YouTube. Ya, ke FB, ke IG udah masuk semua Pak. Udah masuk semua. Udah. Nah, sebenarnya itu memang lebih enak ke Facebook sih. Karena kan bisa langsung kita kasih link dan linknya itu bisa diklik langsung. Di Facebook ya? Facebook. Kalau di IG kan setiap postingan kita tuh nggak bisa diklik linknya. Iya, nggak bisa diklik. Kecuali kalau di bio. Di bio dia masuk ke bio tuh. Iya. Dan teknik-teknik kayak gitu tuh yang Bang Jo terapkan untuk memaksimalkan potensi agar videonya dilihat ya. Iya. Kanalnya di situ. Kalau sekarang, kalau dulu nggak, kalau lain. Ya.
video selama ini kan bikin video udah banyak tuh. Nah, video yang mana tuh yang viewernya yang paling tinggi? Paling banyak? Ya paling banyak, ada nggak? Ingat gitu? Video yang banyak ditonton tembus sudah 1 juta view itu tentang cara membuat channel YouTube, Pak. Oke. Cara membuat sebuah channel Sampai YouTube. 1 juta ya. Sampai 1 juta. million people see your video. Amazing sekali. Tapi sebelum video itu ada video yang lain, Pak. Apa? Yang view-nya itu udah tembus. Kalau sekarang itu masih ada videonya, mungkin udah tembus jutaan, Pak. Oke. Kalau terakhir video itu sebelum dihapus sama YouTube itu view-nya 1,3 mau jalan ke 1,4. Kenapa dihapus sama YouTube? Nah itu tadi Pak, balik lagi ke peraturan YouTube. Masalah hak cipta tadi. Bukan masalah cipta ini. Apa ini? Ini masalah pedoman komunitas. Masalah tentang video mana yang boleh diupload atau boleh dibuat terus ditampilkan ke orang lain sama yang tidak. Oke. Nah, salah satu video saya itu melanggar pedoman komunitas. Apa yang dilanggar? Nah, video saya dihapus itu tentang cara download video di YouTube. Oh gitu. Logikanya gini deh Pak. YouTube kan membuat YouTube untuk orang itu supaya betah di YouTube dan menonton video-video yang di situ, Pak. Sedangkan saya membuat video tutorial cara orang ngedownload video di YouTube terus ditonton secara offline. Oke. Malah lah YouTube, Pak. Di YouTube bilang, Jo, lu semena-mena berarti kan gitu. Iya. Dia niat orang untuk menonton kayak gitu, kamu justru memberikan opsi orang lain untuk menonton di kanal yang lain gitu. Bukan karena lain, tapi secara offline, Pak. Secara offline. Anda ini jahat sekali sama YouTube. Tapi saya sempat berpikir kayak gini, Pak. Waktu itu, Pak ya, saya belum bisa menerima hal itu. Itu kurang ajar. YouTube kurang ajar ya. Itu kurang ajar. Kenapa? Saya dapat pendapatan dari situ. YouTube kan juga dapat Pak dari iklan Pak. Ya. Kan dibagi 2 hasilnya itu Pak. Bukan bagi 2, ya pokoknya ada pembagian Pak. Ya, tapi kan konten kamu yang bikin tentang ngasih opsi orang lain untuk menonton YouTube secara offline kan bikin YouTube-nya rugi. Iya, cuman kan saya mikirnya gini. Ya maksudnya itu belum menerima tadi Pak ya. Ya, belum menerima Iya, ya. YouTube kan dapat juga. Iya. Gitu kan, pendapatan. Anda memang tak tahu diri. Itu mikirnya kayak gitu. Iya, Cuman oke, kan oke. kita sadar Pak, kita bermain di lahan orang lain gitu. Ya, Jadi apa- kita harus ikutin aturan mereka. Apa emang maksudnya siapalah kami ini kan? Iya, Kulit- cuma numpang ya. Kami ini kulit kuaci. Oke. Kan udah banyak itu video yang udah ditonton kan udah banyak gitu kan. View-nya udah banyak. Terus tentu nggak semua orang suka kan. Oh, Makanya iya. YouTube itu ngasih opsi ada Like sama dislike. Iya, like sama dislike. Gitu. Nah. Gimana sih kamu caranya menyikapi hater-hater atau orang yang oke. tidak menyukai video kamu? Nah, kalau dulu Pak, memang saya tidak menerima untuk di dislike atau di komen jelek Oke. oleh para netizen itu Pak. Harapan semua orang, harapan semua Iya. konten kreator itu sebenarnya. Dan ini saya yakin YouTuber pemula pun pasti kayak gitu Pak. Awalnya Ya. waktu itu ada video yang ya di komen buruk lah, jelek lah, segala macem lah. Itu Pak video yang cara download itu Pak, itu yang komen bagus banyak, yang jelek juga banyak Pak. Di situ, aduh saya sedikit jadi apa ya, mental saya terguncang gitu Pak. Asli Pak, bawaannya nggak nyaman Pak. Baca, buka komen-komen orang itu. Gini mana Pak ya? Kan mendadak tuh Pak. Saya nggak kepikiran video itu bakal spiral itu. Dan orang yang komen sebanyak itu jadi beban mental Pak. Ya. Setiap keingat komen orang itu, waduh. Dan syukurnya juga ada satu orang, saya nggak tahu juga, tapi itu saya ingat komennya kayak gini. Kalian ini kenapa ini sih nggak apa ya? Nggak berpikiran seperti ini katanya tuh. Ini kan Bang ini mencoba untuk berbagi dan dia masih belajar. Nah ini kayaknya orang tahu nih dengan kondisi saya waktu itu Pak, masih belajar. Ya udah biarin lah daripada kalian tidak berbuat sesuatu. Nah itu saya membaca komentar itu, waduh, ini balik lagi Pak semangat Pak. Jadi dari situ saya pikir, ya udahlah komen-komen kayak gitu biarin aja, nggak usah terlalu ditanggapin. Ini ada komen yang paling membekas Pak. Ini unik juga Pak. Itu kan kalau saya buat video tutorial cara download di YouTube, video di YouTube. Terus kan ada logo WiFi-nya Pak, logo WiFi. Itu malah di komen netizen Pak.
Nggak modal bang buat video. Kok ini pakai tethering? Ya. Padahal itu bukan tethering pak. Ya. Itu wifi saya bayar tiap bulan pak. Malah Jadi, dibilang tethering di HP, nggak modal pak. mereka kaum netizen ini harus belajar untuk sedikit bertata krama sepertinya. Maksudnya gini, Mereka nggak tahu kondisinya pak. mereka langsung lompat ke kesimpulan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Iya. Kondisinya bagaimana nggak tahu. Yang penting lompat dulu ke kesimpulan. Yang penting Komen dulu ya. Ya, kita lebih mengutamakan emosional daripada riset dulu nih. Iya benar, banyak kayak gitu pak. Maka netizen ke otak dulu. Iya kan? Harus cari tahu dulu. Oke, gitu ya. Itu tantangannya ya, bukan tantangannya, itu hal yang feedback yang Ya. mau nggak mau seorang konten kreator bakal terima. Ya kan? Nah ini pak, sedikit pak. Ini penting ya pak. Ini penting banget. Saya bisa menerima itu semua itu setelah mendengar sebuah ceramah dari salah satu ustadz pak. Sebut saja Pak Agim pak. Ya. Ada dia buat video kayak gini. Masalah disukai tidak disukai, ya udah harus ikhlas di bagian situ. Biarin. Ya. Kembali lagi ke niat pak. Kalau niatnya memang untuk berbagi, ya udah kita buat aja. Masalah suka dan nggak suka itu urusan orang lain pak. Ya, itu Nah. sesuatu yang tidak bisa kita kontrol itu. Iya, nggak bisa kita Ya. kontrol. Terus Nah. juga apa namanya tuh? Yang penting kita sudah memberikan yang maksimal pak. Nah gitu. Ya. Kalau kita ya ada yang menyukai, disyukuri. Oke. Kalau ada yang nggak menyukai, ya udah biarin aja. Gitu. Itu kesimpulan dari ceramah Agim itu seperti itu. Jadi ya udah semenjak itu saya udah ikhlasin aja. Ya, memang harus kayak gitu kan sebenarnya Iya. ya. Karena ada sebuah kata tuh bilang kayak gini, semua argumen kamu, apa yang kamu tulis, apa yang kamu utarakan akan selalu diuji dan dinilai sama orang lain, akan selalu dikasih tafsir yang bermacam-macam. Jadi karena kita hidup di dunia digital gitu kan, semuanya orang bisa ngomong apa aja ya. Ya, Biarkan aja. itu kan suatu yang tidak bisa kita kontrol. Masa Iya. kita mau kontrol orang mau nerima, punyaku bagus loh, kamu harus terima, kamu mungkin ya. Jadi biarin aja gitu ya. Biarin aja pak. Yang penting kita udah ikhtiar memaksimalkan kemampuan kita. Gitu ya. Sekarang itu apa sih yang pencapaian yang Bang Jo terima dari vlogger itu apa sih? Bermacam-macam misalnya dari entah itu dari kehidupan gitu kan, entah itu dari finansial, entah itu dari lingkungan. Apa yang didapat gitu dari apa yang didapat dari semenjak menekuni bidang menjadi seorang YouTuber. Kalau yang yang ini sih yang dicapai ya adalah ke masalah ekonomi lah pak. Masalah ekonomi ya. Ya ada pemasukan. Ada pemasukan ya. Karena udah di orang mencari AdSense di monetize. Oke. Sudah bisa dipasang iklan di setiap video, terus dapat pendapatan. Itu sih yang paling utama itu pak. Ya. Mengingat memang ini dijadikan Ladang pencarian. Ya. Iya. Apalagi sekarang kan udah memang fokus ke situ pak. Fokus ke situ. Nah itu yang paling nomor satunya itu pak. Oke. Berapa nih kisaran kalau misalnya income yang didapat dengan subscriber yang udah mencapai 100 ribu? Ini sebenarnya ada banyak YouTuber ya yang berjuta-juta gitu teman-teman, tapi kita ngasih sampel nih, ada juga teman dari lingkungan kita sendiri yang berhasil gitu. Ini berapa nih? Ini ngomongin ini aja pak ya. Pendapatan pertama dan pendapatan yang pertama dan pendapatan yang tertinggi aja. Oke. Nah kalau gaji pertama ataupun penghasilan pertama yang didapat itu 3,5 juta pak. 3,5 juta. Ya lebih atau kurang sedikit, saya nanti gitu pak. 3,5 juta. Terus kalau tertinggi di 8 juta pak. 8 juta. Wow. Terus gini pak, kalau di YouTube itu tadi pak enaknya tuh bebas pak, maksudnya semua tergantung di kita pak. Kalau video kita itu viral, banyak yang nonton, semakin besar pendapatan yang kita dapatkan. Terus kalau misalnya sepi penonton, ada juga itu pendapatannya pak. Terus itu akan diakumulasikan terus. Iya, karena di YouTube itu kan ada ini ya, ambang batas pembayaran. Kalau kita nggak mencapai pembayaran, ya nggak dibayar. Tapi uang yang sudah masuk, nilai iklan sudah masuk tadi, itu tetap ada di saldo kita pak. Oke, gitu. Nah, pokoknya itu
bulan berikutnya, misalnya kita bulan ini dapatnya $60, Oke. terus bulan berikutnya dapat lagi misalnya $50. Nah itu kan ditambahkan Pak, 60 tambah 50 itu kan udah lebih dari $100 Pak. Iya. Nah baru dibayar Pak di bulan Oh. kita mencapai target tersebut. Oke. Gitu, Gitu ya. Gitu. Enaknya situ Pak. Siapa sih tokoh yang paling menginspirasi kamu? Sebenarnya ada banyak Pak. Ada banyak. Iya, karena saya kan belajarnya otodidak Pak, nggak ada mentor Pak, jadi nggak ada tempat bertanya dan segala macam. Dan saya mau bertanya ke youtuber yang sudah besar juga, Ya. udah mungkin nggak akan direspon Pak. Emang saya siapa? Oke. Ada banyak Iya. konten kreator yang lain, ada banyak sebenarnya. Iya, jadi ini saya sebutin lah Pak. Ah. Salah satu orang yang sering juga saya tonton videonya itu Raditya Dika Pak. Raditya Dika. Raditya Dika. Woi, Bang Radit, kau tengok ini namamu disebut. Oke, ya. Kenapa Pak? Di situ dia bilang juga ya apa ya, banyak ini ya tentang bagaimana jadi content creator gitu kan. Nah dia berbagi sedikit tips-tipsnya itu. Ya. Dari video-video dia juga itu membuat saya tetap semangat Pak. Oke. Itu video pertama yang menyulut semangat saya untuk tetap hidup, tetap hidup, tetap menyala untuk menjadi seorang kreator. Ya, oke. Gitu Itu ya. Pak. Setelah itu ya baru yang lain Yang lain ya, Gitu. kita ngambil sumber-sumber yang lain gitu. Itu sih Pak. Apa sih visi kamu ke depan 5 sampai 10 tahun di bidang ini? Oke, kalau sekarang ini target-target berikutnya itu bisa ini apa? Bukan kepengen ya, niatnya bisa membuat sebuah wadah di mana di situ nanti bisa teman-teman yang mau jadi content creator ataupun YouTuber juga bisa belajar bareng Pak. Nah, makanya rencananya mau buat sebuah tempat namanya Kampung YouTuber. Kampung YouTuber. Kampung YouTuber. Nanti ya mungkin di rumah saya pribadi nanti kan, atau di mana lah nanti ada tempatnya. Saya mau buat di situ ada ruangan khusus yang lengkap dengan ya ada wifi-nya, ada komputernya, mungkin ada laptopnya, ada kursi dan segala macamnya. Nah bisa belajar di situ Pak. Terjadwal di situ ya. Nanti juga mungkin bisa sharing-sharing atau kita mendatangkan youtuber-youtuber lain gitu kan untuk berbagi ataupun membuat workshop di situ Pak. Gitu target-targetnya Pak. Luar biasa. Pesan khusus buat teman-teman yang baru memulai untuk menjadi vlogger. Sedikit mau berpesan aja kepada teman-teman, mungkin juga para penonton jurnal channel YouTube Bang Abi ataupun teman-teman yang lain. Kalau mau jadi seorang YouTuber ataupun content creator di YouTube, pertama kali itu harus tahu apa yang mau dibuat Pak. Konten apa yang mau diangkat. Nah setelah tahu itu pelajari dulu nih, maksudnya itu cara ngedit videonya itu bagaimana. Terus juga musik-musik yang berhak cipta. Kalau mau pakai musik ada background, pakai musik yang bebas hak cipta. Terus pahami lagi tentang peraturan-peraturan itu, konten-konten apa aja yang bisa dibuat, yang boleh dibuat gitu kan. Nah setelah itu untuk masalah promosi, ya gunakanlah sosial media YouTube, Facebook gitu kan, ataupun ya terserah yang lain kan, mau pakai IG ataupun apapun lah, Twitter bebas lah. TikTok tuh. TikTok boleh juga kan, berarti buat video-video pendek di situ dan diarahkan ke YouTube kita. Nah itu untuk promosinya. Terus juga lagi untuk kalau masalah ada yang nonton atau nggak ada yang masalah subscriber, di awal-awal tidak usah pedulikan masalah itu. Mau ada yang nonton, nggak ada yang nonton, nggak usah peduliin. Tapi yang paling penting itu pelajari tentang SEO Pak. SEO itu mengoptimasikan video-video kita supaya mudah ditemukan di pencarian Pak. Apa ya SEO? Search Engine Optimization ya. Nah itu pokoknya itu bahasa sederhananya itu supaya video kita itu mudah ditemukan di pencarian YouTube. Terus juga nanti di saat kita membuat fokus menjadi seorang content creator, apalagi tidak ada yang subscribe, nggak ada yang nonton, otomatis semangat kita akan gini Pak, akan turun Pak. Awalnya gini, pas tengah berjalan kayak gini, nggak ada yang nonton, nggak ada yang subscribe, kayak gitu. Nah itu ya itulah gunanya komunitas Pak.
kita cari komunitas YouTuber ataupun konten kreator di kota kita masing-masing gitu kan. Yang minimal atau ada teman satu atau dua orang yang memang tahu ataupun ya sama-sama masih jalan jadi konten kreator juga di YouTube ataupun sama-sama memulai, Pak. Nah itu bagus sekali untuk kita ketemu meet up ataupun sharing-sharing sama orang itu untuk tetap menjaga semangat kita, Pak. Nah terakhir jangan lupa berdoa dan minta restu lah sama orang tua. Bilang kayak sama orang tua, Pak, Bu, anakmu mau menjadi kreator YouTube, konten kreator YouTube ataupun jadi YouTuber, tolong didoakan. Iya. Nah itu yang paling penting, Pak, restu orang tua. Nah itu sih, Pak, untuk pesan-pesannya. Oke, teman-teman semua, tadi itu closing statement dan pesan bagi Bang Jo kepada teman-teman yang ingin menggeluti di bidang vlogger menjadi YouTuber. Entah itu YouTuber spesifiknya menjadi YouTuber tentang apa, itu is up to you, terserah dari teman-teman. Dan saya, Abi, dari Jurnal Bang Abi, sampai ketemu kembali. Bye-bye. Bye.